Assalamualaikum sobat horor dimanapun anda berada. Untuk para subscriber semuanya, semoga anda dalam kondisi sehat selalu dan semoga anda mendapatkan rezeki uang yang berlimpah agar segera bisa menunaikan ibadah umroh dan berangkat haji ke tanah suci. Amin amin ya robbal alamin. Baik sobat horor, langsung saja kita ke alur film Pabrik Gula sobat horor. Baik, film ini diawali dengan kisah para buruh musiman yang dipekerjakan pada sebuah pabrik gula. Dikisahkan bahwa para pekerja ini datang berbondong-bondong untuk bekerja di pabrik gula. Mereka mencoba keberuntungan, mengadu nasib mereka dengan menjadi buruh musiman. Nah, di antara pekerja itu ada yang bernama Endah, Fadil, Naning, Hindra, dan Wati, serta ada Rani. Nah, Hindra dan Wati ini sobat horor adalah sepasang kekasih yang akan menikah. Untuk mencari biaya buat pernikahan mereka agar mereka ikut bekerja menjadi buruh harian di pabrik gula ini sobat horor. Nah, awalnya semua berjalan dengan baik. Mereka bekerja dengan lancar dan mereka mendapatkan fasilitas tidur di barak. Dalam film ini mereka menyebut barak itu dengan nama loji sobat horor, seperti zaman Belanda dulu. Memang ini diceritakan tahun-tahun dahulu film ini sobat horor. Baik, ada beberapa aturan di pabrik gula ini sobat horor yang harus mereka patuhi. Yang pertama, ada satu tempat yang dikeramatkan, yang tidak boleh satu orang pun masuk ke gudang tersebut, ke dalam bangunan tersebut sobat horor. Dan yang kedua, ada peraturan jam malam. Saat peluit panjang berbunyi pada malam hari, mereka sudah tidak boleh keluar dari loji atau dari barak mereka sobat horor. Akhirnya pada suatu malam Endah ini merasa penasaran. Endah penasaran kenapa mereka dilarang keluar loji pada malam hari setelah bunyi peluit panjang. Akhirnya karena penasaran, si Endah ini memutuskan untuk keluar. Saat Endah keluar, dia sempat melihat sosok bayangan seseorang sobat horor. Saat diikuti, tiba-tiba bayangan itu malah menghilang sobat horor. Di saat itulah si Endah tersadar bahwa dia sedang berada di depan gudang yang dikeramatkan. Si Endah ini sebentar termangu sobat horor karena Endah ini mendengar sayup-sayup suara gamelan. Ada suara gamelan Jawa sobat horor. Saat dia mencari sumber suara gamelan itu, ternyata asal suara itu dari dalam gudang yang dikeramatkan itu sobat horor. Dan si Endah ini sedang berdiri tepat di depan gudang tersebut. Karena saking penasarannya, si Endah ini masuk ke gudang tersebut sobat horor, dan dia mengintip. Kebetulan ada lubang di dinding itu. Dia memanjat dan mengintip lewat lubang tersebut. Nah, saat itu Endah melihat sedang ada pagelaran wayang kulit di gudang itu sobat horor. Dia keheranan, kenapa ada pagelaran wayang kulit di gudang yang tertutup? Belum sempat mendapatkan jawaban, tiba-tiba suara gamelan itu terhenti sobat horor. Dan semua pemain gamelan itu melihat ke arah si Endah dengan tatapan yang mengerikan sobat horor. Endah sontak takut dan sempat terjatuh. Lalu dia terbangun dan buru-buru lari keluar dari gudang menuju ke arah loji. Itu kejadian yang dialami Endah sobat horor. Setelah kejadian itu, ada kejadian-kejadian aneh yang sering dialami oleh para buruh di dalam pabrik gula tersebut sobat horor. Sebut saja si Fadil. Saat dia hendak menunaikan sholat, tiba-tiba ada penampakan sosok hantu sobat horor. Karena sering ada gangguan dari makhluk halus, akhirnya mereka mencari tahu. Dan ada di pabrik itu pekerja-pekerja senior mereka. Di pabrik itu ada yang lebih dulu bekerja di situ sobat horor. Dan mereka bercerita
Sebut sajalah namanya, ada si Dwi dan Frankie. Si Dwi dan si Frankie ini bercerita bahwa dahulu pernah terjadi kebakaran hebat di pabrik gula ini dan memakan banyak korban jiwa yang mati. Si Dwi dan Frankie menyatakan bahwa penyebab kebakaran itu karena sosok iblis penunggu pabrik gula ini murka. Siapa sosok iblis ini sobat horor? Ya, orang-orang menyebutnya dalam film ini Sang Maharatu. Konon dahulu pernah ada perjanjian antara pemilik pabrik dengan sosok iblis Maharatu ini, bahwa jika ingin pabrik ini terus berjalan lancar, maka tidak boleh ada pekerja yang berbuat maksiat di dalam pabrik tersebut, termasuk mabuk-mabukan ataupun berzina. Itu menjadi larangan keras di dalam pabrik itu. Dan jika itu dilanggar, maka sosok iblis Sang Maharatu ini akan meminta tumbal manusia, seperti kejadian kebakaran yang terjadi 7 tahun yang lalu yang diceritakan oleh Dwi dan Frankie tadi, sobat horor. Nah, scene berpindah. Saat itu Endah membawa berkas, melakukan aktivitasnya. Saat itu si Endah membawa berkas untuk diantar ke setiap bagian-bagian di dalam pabrik itu. Saat di jalan, Endah ini bertemu dengan si Rani, dan Rani ini ingin membantu, menawarkan bantuannya pada Endah untuk membawakan berkasnya. Tiba-tiba saat di perlintasan kereta pengangkut tebu ini sobat horor, Rani ini malah terdiam di tengah-tengah relnya dan akhirnya tertabrak oleh kereta tebu yang sedang lewat. Akhirnya Rani dibawa ke rumah sakit. Karena kejadian itu, kemudian si Mbah Samin menemui Bu Marni, yaitu Bu Marni ini manajer di pabrik gula ini sobat horor. Mbah Samin meminta untuk kalau bisa proses giling tebunya ditunda karena ada kejadian aneh yang sedang menimpa si Rani. Namun Bu Marni ini bersikukuh bahwa tidak mau menunda proses giling tebunya. Akhirnya dengan terpaksa Mbah Samin menemui Mbah Jinah. Nah, Mbah Jinah ini siapa? Mbah Jinah adalah sang paranormal sobat horor di pabrik gula itu. Akhirnya Mbah Jinah melakukan ritual sesembahan dengan mempersembahkan 2 ekor sapi di ruangan khusus agar proses giling tebunya segera berlangsung. Itu tradisi yang dilakukan di pabrik gula itu. Setiap akan giling tebu selalu mempersembahkan 2 ekor sapi kepada Sang Maharatu sobat horor. Namun ada yang aneh sobat horor. Persembahan itu ditolak oleh Sang Maharatu. Karena apa? 2 ekor sapi yang dimasukkan ke ruangan khusus itu keesokan paginya dilihat masih dalam kondisi hidup. Dan saat persembahan itu diterima oleh Maharatu, seharusnya sapi itu kedua-duanya sudah mati di pagi harinya. Nah, pada saat itu Mbah Jinah kebingungan sobat horor, kenapa Maharatu menolak persembahan 2 ekor sapi dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Mbah Jinah melakukan ritual ulang lagi. Namun pada ritual kali ini Mbah Jinah tidak sendirian, dibantu oleh Mbah Samin. Nah, pada saat itu Mbah Samin mengalami kesurupan. Ada jin penunggu pabrik gula ini yang masuk ke dalam tubuh Mbah Samin. Dan Mbah Samin mengatakan ada yang telah mencuri perhiasan Sang Maharatu. Dan ada yang telah melanggar aturan di pabrik itu. Dan pada saat itu sebagai tebusannya Sang Maharatu meminta tumbal manusia dan perhiasannya harus dikembalikan. Kemudian usut punya usut, ditelusuri semua para pekerja, ternyata yang mencuri perhiasan Sang Maharatu ini adalah
si Hendra dan Naning. Dua orang ini yang mencuri perhiasan sang Maharatu penunggu pabrik gula itu, Sobat Horor. Akhirnya perhiasan itu dikembalikan, namun sang Maharatu tetap meminta tumbal 2 orang karena sudah ada yang melanggar aturan di pabrik itu. Akhirnya setelah didewasa oleh semua orang termasuk Mbak Jinah, Hendra dan Naning ini akhirnya mengaku bahwa mereka telah melakukan perzinahan sebelum mengambil emas milik Maharatu. Itu dilakukan di dalam gudang yang dikeramatkan itu, Sobat Horor. Itulah yang membuat Maharatu jin penguasa pabrik gula itu marah. Akhirnya diadakan ritual persembahan dengan tumbal Hendra dan Naning, Sobat Horor. Namun dalam film itu Mbak Jinah merubah tumbal ini diganti dengan boneka. Namun sebelumnya Mbak Jinah mengambil beberapa tetes darah dari Naning dan Hendra untuk dilumurkan ke kedua boneka yang akan dikubur. Akhirnya setelah diberikan darah di bonekanya, kedua boneka itu dikubur, Sobat Horor. Sementara si Naning dan Hendra dikurung di dalam kamar agar terbebas terhindar dari jin penunggu pabrik gula itu. Mereka dipagari dengan beras sama si Mbah Jinah ini. Nah, selesai melakukan prosesi penguburan boneka itu dilakukan rame-rame, Sobat Horor. Mereka semua akhirnya kembali ke tempat Hendra dan Naning. Namun mereka terkejut begitu masuk ke dalam kamar. Mereka semua terkejut dan benar-benar terkejut. Ternyata yang di dalam kamar itu bukan Hendra dan Naning, Sobat Horor. Malah justru boneka yang mereka kuburkan tadi berada di dalam kamar itu, dan Hendra dan Naning tidak ada di ruangan itu, Sobat Horor. Mereka akhirnya berlarian menuju ke kuburan tempat mereka mengubur boneka tadi, Sobat Horor. Dengan susah payah mereka semua berusaha menggali. Namun setelah berhasil menggali kubur, dan benar yang didapati, Hendra dan Naning berada di dalam kuburan itu, Sobat Horor. Tertimbun tanah, dan mereka sudah tidak bisa menyelamatkan nyawa Hendra dan Naning karena Hendra dan Naning sudah dalam kondisi meninggal dunia, Sobat Horor. Janji sang Maharatu tetap dipenuhi, dan tidak ingkar sang Maharatunya. Dia meminta tumbal manusia, maka manusia itu yang akan jadi tumbalnya. Hendra dan Naning sebagai tumbalnya, Sobat Horor. Baik, itulah kisah dari film, alur cerita dari film Pabrik Gula ini, Sobat Horor. Semoga alur film yang kami ceritakan ini bisa menghibur Anda semuanya. Dan terima kasih atas subscribe-nya. Sekian dulu. Wassalam.